Halo guys, welcome back dan saya di sini. Kali ini kita akan sharing lagi guys. Minggu kemarin kita udah sharing tentang bullish engulfing. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas tentang doji candlestick, yang mana doji candlestick ini menjadi bisa kita jadikan acuan sebagai konfirmasi entry dan konfirmasi apakah market ini akan melanjutkan tren atau mungkin market ini akan reversal. Nah, dengan doji candlestick ini kita bisa mencari konfirmasi tersebut. Nah, banyak banget trader yang menggunakan konfirmasi doji candlestick ini sebagai acuan untuk dia mengambil open posisi. Dan ketika doji candlestick ini dapat dan trennya sesuai dan plannya itu sesuai, biasanya target profitnya itu bisa panjang-panjang guys, karena kan doji candlestick itu bisa dijadikan acuan sebagai market itu akan reversal. Nah, jadi penting untuk kita ketahui gimana doji candlestick itu dan bagaimana pattern-patternnya menggunakan doji candlestick ini guys. So buat kalian pantengin terus sampai akhir biar gak ketinggalan info, dan penting banget untuk kita pelajari tentang doji candlestick ini ya. Stay tune. Oke guys, jadi kita akan sharing tentang doji candlestick, dimana doji candlestick ini salah satu konfirmasi candle yang cukup akurat guys, yang akurasinya cukup tinggi. Nah, perlu tuh kita pelajari doji candlestick ini supaya kita ngerti, atau kita minimal kita tahulah ketika muncul candle seperti ini kita harus apa gitu ya. Oke. Sebenarnya bentuk doji itu ada banyak bentuk dari doji ya, enggak cuma satu. Ada doji star, ada lone legend doji, ada dragonfly doji, ada crabstone doji, ada four price doji. Nah, cuman intinya gini deh, doji itu candle yang volume candlenya lebih panjang daripada shadownya. Maksudnya volume candlenya kecil tapi shadownya panjang-panjang. Ini seperti ini. Jadi bodinya itu hampir tidak terlihat, tapi shadownya atau jarumnya itu sangat panjang. Itu doji. Nah, kenapa sih candle bisa terbentuk menjadi candle doji? Nah, jadi doji ini terbentuk ketika adanya perlawanan antara buyer dan seller, bullish dan bearish, di mana terjadinya candle doji ini adalah harga equilibriumnya atau harga rata-ratanya ya. Jadi ketika kekuatan antara buyer dan seller itu seimbang, nah terbentuklah candle doji. Karena buyer melawan, seller juga melawan, terbentuklah candle doji gitu ya. Oke. Nah guys, mungkin karena banyak banget bentuk doji, kita akan bahas salah satunya dulu ya. Jadi kita gak akan langsung bahas kelimanya, tapi kita bahas satu-satu. Mungkin kita bahas dari mulai doji star ya. Doji star. Oke. Nah, inilah bentuk doji star ya. Doji star ini kita lihat di sini. Doji star bentuknya seperti tambah ya. Seperti tambah. Jadi shadow dan body itu sama-sama kecil. Bodinya itu menyerupai shadow kecilnya. Dan hampir tidak terlihat ya. Kita gak tahu doji star itu dia bentuknya candlenya tuh bullish atau bearish. Kita gak tahu mana yang kuat. Nah, maka ketika muncul doji star, biasanya market itu akan reversal. Oke, kita lihat patternnya ya. Nah, ini biasanya pattern doji star ya. Doji star pattern ini bisa muncul ketika harga yang paling atas dan harga yang paling bawah. Nah, polanya biasanya seperti ini ya. Kalau patternnya ini, awalnya candlenya bullish, kemudian muncul doji star, kemudian muncul bearish. Nah, di situ kemungkinan market akan reversal, turun. Nah, kalau yang reversal naik
awalnya itu candlenya bearish, kemudian muncul doji star, kemudian muncul bullish. Nah di situ kemungkinan market akan reversal naik. Intinya doji star itu nggak harus bodinya tidak terlihat ya, yang penting kecil aja dan membentuk tambah. Itu kita bisa sebut sebagai doji star. Karena ketika di market bentuknya tuh bakal bervariasi doji star tuh, nggak akan seterusnya kayak tambah terus. Dan ya nggak akan di contoh yang pertama ini di sini yang sebelah kiri, nggak akan semuanya seperti itu. Ada berbeda-beda, ada yang seperti yang di sebelah kanan ini, ada yang agak besar dikit. Yang penting kita harus pandai melihat ini doji star atau enggak gitu ya. Nah kita coba bahas patternnya itu seperti apa sih, kenapa bisa terjadi pattern doji star. Oke. Doji star itu ada dua guys. Kalau yang di atas, kalau yang di bawah ini namanya doji morning star. Doji morning star terbentuk ketika market sedang awalnya downtrend. Itu doji morning star. Oke. Morning star itu salah satu konfirmasi market akan reversal naik. Itu untuk doji morning star. Bisa kita lihat sama-sama ya. Awalnya market itu terjadi downtrend, market turun, mengalami penurunan, kemudian di candle bullish yang besar ini terjadi candle yang cukup besar volumenya. Kemudian setelah itu muncul candle doji star. Nah setelah muncul doji star, candle selanjutnya malah bullish. Nah konfirmasi di situ terjadilah doji morning star. Nah kalau misalkan bullish itu gak jadi, malah jadinya bearish, berarti di situ tidak terjadi konfirmasi doji morning star. Pokoknya morning star itu harus seperti ini. Bearish, doji star, bullish. Itu terjadi doji morning star. Oke. Kita lihat. Nah, doji morning star. Polanya pokoknya seperti ini ya. Bearish, doji, bullish. Nah, kalau misalkan gak jadi, berarti itu tidak terjadi doji morning star. Kalau jadi ya pokoknya polanya seperti ini. Bullish, doji, maksudnya bearish, doji, kemudian bullish. Di situ terjadi pattern doji morning star. Oke, next. Nah, kalau yang di atas ini namanya doji evening star ya. Doji evening star terjadi ketika market awalnya uptrend dan reversal menjadi downtrend ya. Kita bisa lihat di chart Exodus di sini awalnya market itu up ya, uptrend, naik, kemudian di atas muncul doji. Nah setelah muncul doji itu candle selanjutnya malah bearish. Nah disitulah confirm terjadi doji evening star dan market selanjutnya downtrend gitu ya. Itu adalah pattern, tinggal dibalikin aja ya. Kalau misalkan doji morning itu di bawah, kalau evening itu di atas gitu ya. Kalau doji morning star itu kemungkinannya mencari konfirmasi buy. Kalau doji evening star itu kita cari konfirmasi sell. Oke guys, mungkin itu aja sharing kali ini tentang doji candlestick ya. Sebelumnya sorry banget kalau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas dalam perkataannya, karena saya emang ngomongnya agak sedikit belibet. Semoga kalian paham tentang apa yang saya bicarakan, tentang apa yang saya katakan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tolong tanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang gak paham, kalian juga bisa tanya di kolom komentar. Atau mungkin kita berbeda pendapat, boleh kita diskusi aja di kolom komentar ya. Biar ya ini namanya juga sharing gitu. Kalau misalkan lebih tolong diingatkan, kalau kurang tolong ditambahkan gitu guys. Oke. Tetap pantengin terus channel Trade Indo. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang perlu tentang materi ini. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. See you guys. Dani Dansa.